Mau direkam? Ya udah Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita bikin. Ingat bahwa tadi kan gini ya. Ini N, ya, nomor eventnya. Terus ini adalah ET, early time. Ini LT ya, lead time. Nah, sekarang kita bikin yang versi agak besar. Nih, aktivitas event 1 ya. Kita buat. Karena ini awalannya, maka dia 0. Kita bikin yang ET dulu ya. Kita bikin yang ET dulu. Nah, terus kita ke aktivitas A. Aktivitas A berapa hari? 6, Pak. 6 ya. Bentar ya, ini kurang besar ternyata. 6 hari. Berarti ngitungnya gimana? 0 tambah 6. Jadi di sini adalah 6. Oke. Terus ini B itu 8. Ini aktivitas event 3. Nah, cara ngitungnya sama kayak atas ya. 0 tambah 8 berarti 8. Terus kita ke C. C itu ada 9. 9 hari. Ini 4. Berarti 6 tambah 9, yaitu 15. Terus ini kita bikin yang D. Ini 5 ya. D-nya itu adalah 5. Berarti ET-nya itu adalah 8 tambah 5, yaitu 13. Ini yang E. Dia adalah 7 ya. Ini event 6. 8 tambah 7, yaitu 15. Terus kita bikin F ya. Itu 9. Berarti 15 tambah 9, yaitu 24. Nah, apakah benar 24? Kita lihat yang G. G itu adalah 10. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Berarti kan ada 2 jalur kan ya? F dan G. Nah, untuk penghitungan ET itu dicari yang paling apa? Pendek atau yang paling panjang? Panjang, Pak. Yang paling panjang. Ini 15 tambah 9, 24. 13 tambah 6, itu ada, 13 tambah 10, 23. Berarti kita ambil yang paling panjang, yaitu 24 dari 15 tambah 9. Itu ya, nangkep ya. Terus kita bikin yang H ya. H itu ada 15. Berarti 15, terus ini ada juga I, yaitu 4. 24 tambah 4 itu 28. 15 tambah 15, 30. Berarti kita ambil yang 30. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bikin yang ET-nya?
Jelas ya? Halo? Pak mau nanya, yang garis jadinya itu berarti nggak berpengaruh ya Pak ya nanti Pak? Enggak berpengaruh. Oh. Itu dia hanya menunjukkan predesesornya aja. Pak, 30 Iya. tadi dari mana ya, Pak? Hmm? Yang 30 tadi ngitungnya dari mana, Pak? Bentar. 30 ini ya. 30 ini jadi menghitung yang terakhir yang 30 ini adalah dari 24 tambah 4 itu berapa? 28 ya. Atau 15 tambah 15. Diambil yang paling besar yaitu 30. Oh, berarti nggak usah dari awal lagi ya, Pak? Enggak kan ini kan 15 ini kan berarti hari ke-15. Iya, iya. Gitu. Oke, berarti kalau dilihat dari ET-nya, proyek tersebut selesai di hari ke-30. Nah, sekarang kita lihat yang LT-nya. Cara ngitungnya yang LT itu gimana? Dibalik. Nah, dibaliknya gimana? Kan yang terakhir itu adalah H dan I ya. Aktivitas H dan I. Berarti ini sama. LT-nya 30. Nah, sekarang kita mau lihat yang ini nih. Yang note yang ini. Note yang ke-7. Cara ngitungnya gimana? Untuk mengetahui LT-nya. Yaitu dari 30 dikurangi 4. Berarti berapa di sini? 26. 26. Terus 26 kurangi 9. Berarti berapa? 17. Sini 26 kurangi 6. 20. Sorry, kok 6 sih? Ini Q. 26 kurangi 10. 16, Pak. 16. 30 kurangi 15. 15, Pak. 15. 15 kurangi 7. 5, Pak. 8 ya. Oh iya, Nah, Pak. sekarang ini. Sekarang ini. Ada 2 kan ya untuk ngisi ini ya. 16 kurangi 5 sama 15 kurangi 7. 16 kurangi 5 berarti 11. 15 kurangi 7 berarti 8. Nah, untuk LT itu diambil yang paling kecil. Nangkep ya? Jadi kebalik ya. Untuk ET itu kalau ada 2 predesesor, maka diambil yang paling kecil. Diambil yang paling besar kalau ET. Kalau LT, jika ada 2 sumber, maka diambil yang paling kecil. Jadi bukan 11, tetapi 8. Nangkep ya? Iya, Pak. Terus yang note 2, 17 dikurangi 9, berarti 8. 8 kurangi 6,
Oh, 2. 8 kurangi 8. Oh, 0. Berarti kita ambil yang paling kecil, yaitu 0. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke perhitungan critical path-nya ya, atau critical path analysis atau CPA atau CPM ya, critical path analysis atau critical path method. Nah, perlu kalian ketahui bahwa CPA atau CPM itu pertama kali digunakan pada Manhattan Project, kalau nggak salah namanya Manhattan Project. Manhattan Project itu apa? Ada yang tahu nggak? Manhattan Project itu adalah proyek untuk pembuatan bom nuklir di World War II. Jadi untuk ngebom Nagasaki dan Hiroshima. Itu mereka itu pertama kalinya menggunakan CPM. Kenapa perlu pakai CPM? Ya, critical path method atau critical path analysis, karena kompleks, pembuatan bom itu kompleks. Makanya dia butuh waktu dan dia butuh kepastian. Nah, selain itu, kita juga perlu menghitung yang namanya, atau kita perlu menghitung jalur-jalur yang kritikal. Maksudnya apa sih jalur-jalur yang kritikal? Jadi jalur-jalur yang kritikal itu artinya adalah jika ada keterlambatan, maka semua proyek akan terlambat juga, akan mundur. Misalnya mundur 1 hari di jalur tersebut, maka penyelesaian proyek juga mundur 1 hari. Nangkep nggak? Ya, Pak. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya itu adalah kita melihat satu persatu ya. Nih, saya jelaskan dulu rumusnya ini. Saya jelaskan dulu rumusnya. Ini I ya, I itu awal, J itu akhir. Terus ini duration-nya, TIJ, dari I ke J itu duration-nya, terus kemudian sini ET, I ya, ETI, terus ini LTI, terus ini ETJ, ini LTJ. Nah, kita mencari yang namanya total float. Saya tulis TF ya, total float. Dari total float ini nanti kita akan bisa menemukan critical path-nya. TFIJ itu sama dengan LTJ dikurangi ETI, ya, terus dikurangi TI.
TIJ. Ini nggak ada colornya ya. Berarti LT ini ya, LTJ kurangi ETI terus dikurangi TIJ. Sekarang kita coba. Jadi hitung satu persatu ini ya. Hitung satu persatu. Sekarang kita lihat ke A. A berarti LTJ-nya berapa? Halo? 8, Pak. Oke, 8 ya. 8 dikurangi ETI. ETI itu adalah 0. Terus dikurangi TIJ. TIJ-nya berapa? 6. Maka jawabannya adalah 2. Kita lihat yang B. B. LTJ-nya berapa? 8. ETI-nya 0. Terus TIJ-nya 8. Ya, 0. Nah, silakan dihitung sampai selesai ya. A B C D E F G H I. Setelah itu diambil critical path-nya itu adalah yang ininya 0. Yang total float-nya itu 0. Coba kalian hitung terus kasih tahu critical path-nya yang mana. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. BE sama H bukan, Pak? B, E sama H. Ya, betul. B, E, H. Jadi critical path-nya itu adalah BEH. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau terlambat 1 hari saja, maka semua proyek akan terlambat 1 hari. Itu sebenarnya bisa dilihat dari mana? Ini rumusnya ya. Itu rumusnya. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya adalah dari ET dan LT-nya. Jadi perbedaannya adalah 0, yaitu early time sama late time-nya. Kayak gitu. Kalau itu sama, itu berarti dia 0. Artinya adalah kalau ini ya, misalnya yang A ya, 2 ya. Early start ET-nya sama LT-nya. Kalau dimulai di hari ke-7, nggak masalah. Dimulai ke hari ke-6, bagus. Dimulai hari ke-7, nggak masalah. Dimulai hari ke-8, juga nggak terlalu masalah. Gitu. Tapi kalau yang B, atau D lah, yang D ya, yang kan ketipanya E, sorry, BEH. Yang E, kalau yang ininya terlambat 1 hari saja, 9, maka otomatis ini akan bergeser ke 16. Ini 16, ini akan bergeser ke 31. Jadi proyek tersebut akan selesai di hari ke-31. Oke, itu ya critical path analysis. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, sekarang saya mau kalian mengerjakan dalam kelompok yang tadi ya. Nanti saya share di grup.
Silakan dikerjakan. Tiga, kosong, empat. Tuh, silahkan dikerjakan. Ada dua, ini sama. Nah, oke, sudah saya share di WA Group. Saya minta kalian pakai rumus ya. Kan tadi kan ada rumusnya. Nanti kalian akan mengerjakan pakai rumus. Kalau yang oke, sudah saya buat itunya ya, tabel semua ya. Jadi kalian tinggal menyelesaikannya aja. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Jadi saya minta walaupun sudah saya akhiri, tetap kalian mengerjakan apa namanya? Tetap kalian mengerjakan ya. Sekarang tanggal 21. Oke, ada pertanyaan? Jadi jelas ya bahwa perbedaan antara AOA dan AON. AON itu lebih apa ya istilahnya, mudah untuk digunakan. Tetapi ketika sudah masuk ke schedule ya, maka AOA yang akan lebih representatif dalam hal ini. Kenapa bisa lebih representatif? Ya karena kita bisa memasukkan perhitungan PERT. Itu program evaluation dan review teknik. Sekaligus juga kita bisa melihat critical path-nya. Dengan kita melihat critical path-nya, kita bisa mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dipastikan tidak mundur. Karena ya tadi ingat bahwa kepuasan dari stakeholder itu salah satunya adalah tentang schedule. Oke.
Hadir semua ya? Iya, Pak. Ini sudah mulai, kalau saya pribadi ya asik gitu. Artinya kita sudah bermain dengan praktek, sudah mulai itu dengan oh kayak gini. Dan kalian juga harus bisa mulai apa ya, melihat insight-nya gitu. Yang saya bilang, oh critical analysis itu kenapa sih, kenapa kita perlu menghitung critical analysis. Terus apa pakai pakai apa namanya, kita harus mengetahui predecessor activity-nya dulu. Jadi sebenarnya urutannya itu adalah WBS, terus WBS kalian bikin RASCI. RASCI itu siapa yang responsibel gitu. Tabel RASCI. Atau istilahnya itu RASCI chart ya. Jadi RASCI chart itu responsible, accountable, ada RASCI, ada RASCI ya, tapi lebih enak pakai RASCI aja. Responsible, accountable, support, consulted, inform. Gitu. Jadi ada beberapa kegiatan gitu. Misalnya kalian disuruh bikin paper gitu ya. Kalian disuruh bikin paper. Papernya itu terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus bab 5 itu adalah kesimpulan. Pertanyaannya adalah, kita bisa bikin kesimpulan nggak kalau pembahasannya selesai? Belum selesai. Ini ada 5 bab, terus ada 5 orang, A, B, C, D, E. Itu. A responsible, R ya, terhadap bab 1. B responsible terhadap bab 2. C responsible terhadap bab 3. D membuat slide untuk presentasi. Dan dia juga diberikan, karena yang tugasnya itu yang presentasi cuma 1, ya berarti si F ini selain membuat slide, dia juga presentasi. Nah, bab 1, responsibelnya siapa? Orang yang responsibel siapa? A, B, C, D, E, F? A ya Pak. Iya, A. Terus yang ada yang harus accountable nggak? Accountable itu apa? Accountable itu penanggung jawab aktivitas. Jadi kalau dalam struktur organisasi ada atasan, supervisor, ada bawahan. Biasanya bawahan itu yang responsible, yang accountable itu siapa? Atasannya. Yang support siapa? Support itu biasanya yang pekerjaan itu tidak akan selesai, ya. Pekerjaan itu tidak akan selesai tanpa ada dukungan dari yang lain. Nah, itu biasanya support. Terus inform, yang inform itu siapa? Biasanya yang inform itu adalah orang yang membutuhkan ya, inform itu mengontrol aktivitas tersebut. Itu inform. Biasanya eselon 3-nya, di atasnya atasan. Itu inform. Yang terakhir, consulted.
consulted itu yang perlu dikonsultasikan. Misalnya ada pekerjaan yang berkaitan dengan unit lain itu misalnya. Misalnya kalian disuruh membuat kajian tentang dana desa. Gitu ya. Maka consulted-nya siapa? Ya bisa saja consulted-nya adalah dosen TKDD ya. Misalnya dosen TKDD atau narasumber dari DJPK itu bisa consulted. Atau kalau tugasnya itu berasal dari atasan, ya kalian bisa consult ke yang memberi tugas. Itu RASCI. Oke, kalau Gancat saya jelaskan terlalu panjang. Artinya dengan adanya Gancat, kita bisa melihat, oh pekerjaan pekerjaan satu itu yang mengerjakan A. Jadi kalau tidak selesai, maka yang bertanggung jawab siapa? A. Jadi jelas. Kayak Bayuan gitu disuruh bikin literatur review, deadline-nya besok gitu. Terus sampai hari besok nggak selesai, berarti yang ditunjuk yang bersalah itu siapa? Bayuan. Harus dihukum itu. Atau dilaporkan ke dosen karena tidak menyelesaikan bab 1. Buah paper tanpa bab 1 nggak akan jadi paper, ya kan? Oke, itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, itu di tugas kebetulan ada nilai Slack. Nilai Slack itu apa? Nggak usah dulu. Nilai Slack-nya nggak usah dulu. Oke, baik Pak. Ya, saya lupa ya jelasin dulu. Jadi Slack-nya dihilangkan dulu. Sebenarnya sih Slack itu gampang, cuman beda antara ES sama LS aja. Early start sama late start. Tapi itu karena itu gampang, jadi nggak usah saya cover. Tapi ya kalian harus tahu juga gitu. Kayak yang kegiatan A gitu ya. Kegiatan A itu ES-nya berapa? Early start-nya bukan A, sorry. C itu early start-nya 6 ya. LS-nya itu 8. Maka Slack-nya adalah 2. Jadi Slack itu lebih ke keterlambatan atau delay dalam suatu kegiatan yang diperbolehkan lah, misalnya kayak gitu. Di waktu tunda yang diperbolehkan tanpa menambah penyelesaian total dari proyek tersebut. Yang saya bilang tadi, kalau Slack-nya 0 ya berarti itu yang critical path-nya. Itu ya, Clarissa ya. Baik Pak, kasih Pak. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi. Bisa saya akhiri. Ini bukan artinya saya selesaikan lebih awal, itu kemudian wah pulang lebih awal, enggak. Ada asumsi saya adalah setelah selesai ini kalian mulai diskusi untuk mengerjakan tugasnya itu. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap jaga kesehatan ya.
India lalai dalam menjaga COVID sehingga total terjadi peningkatan penderita COVID yang cukup besar ya. Mungkin karena merasa bahwa populasinya besar, jadi meninggal lebih banyak nggak terlalu masalah, masih ada yang lain. Tapi tidak seperti itu kan case-nya kan. Karena nyawa manusia itu berharga. Dan kayak India itu kan terlalu longgar. Bahkan kemarin kalau kalian tahu yang libur Paskah ya. Paskah itu kan cukup longgar ya. Ternyata dari libur tersebut banyak yang berwisata. Terus kemudian dampaknya adalah terjadi peningkatan ini. Apalagi besok Idul Fitri. Kan bisa berapa puluh juta orang yang akan berpindah tempat kan. Jadi jangan sampai program vaksinasi yang sudah menghabiskan effort dan biaya yang sangat besar itu menjadi sia-sia dikarenakan satu atau dua hal yang sebenarnya bisa dicegah. Untung kalian sudah di kampung halaman ya. Ini banyak PNS yang menggerutu ya karena nggak bisa pulang, terutama yang LDM ya, long distance marriage gitu. Ya kasihan juga sih, atau yang keluarga besarnya berjauhan. Ya teman saya baru saja dia promosi ya dari Jakarta ke Manado gitu. Ya sudah, ini kebetulan dia keluarganya ada di Bandung. Ya. Lebaran pertama tanpa keluarga gitu. Oke, itu saja saya akhiri ya.